Tidak ada yang sempurna di dalam beragama. Ada orang baik di sisi ini, ada kurang di sisi ini. Ada orang yang masalah menjaga salaman, aurat terjaga, tapi ada sedikit yang lain. Rizkinya belum murni. Ada. Ada orang rizkinya sudah halal, bersih, tapi jebol urusan yang Anda tanyakan. Bisa saja. Artinya tidak ada yang sempurna di dalam beragama. Tapi kita semuanya berusaha untuk menjadi lebih sempurna, lebih baik. Sempurna maksudnya sempurna nisbi, lebih bagus. Maka kaidahnya di sini, berusahalah Anda untuk menjadi lebih bagus tanpa harus mencaci yang lainnya. Sepertinya ini, kesimpulannya sudah jelas, Anda telah mendapatkan pemahaman bahwa tidak boleh bersalaman dengan mereka yang lawan jenisnya, yang sudah besar seperti itu. Anda sudah ngerti ilmu ini dan itu tidak perlu diulang. Dari pertanyaan Anda sudah kesimpulan daripada itu. Nah, tinggal Anda perlu menata bahwasanya apa yang Anda mengerti adalah kebenaran, tapi setelah itu tanpa harus merendahkan orang yang masih bersalaman, yang bisa jadi mereka bersalaman posisinya seperti Anda, serba kiku, tidak enak dan seterusnya, ya. Dan itu perlu, jadi kita perlu beradab. Orang menjadi lebih baik itu kadang-kadang tidak beradab, merasa sok. Kan tidak enak, coba Anda tidak salaman-salaman, astagfirullahaladzim, kan tidak enak. Allah, tidak usah, biasa saja. Jangan bikin orang kesel, beragama itu bikin orang senang. Dan Anda sangat lembut hati, sepertinya Anda ini juga tidak enakan, nggak mungkin Anda menolak dengan kasar. Tapi yang jelas, apa yang Anda mengerti adalah benar, tapi setelah itu jangan sampai Anda merendahkan orang lain yang masih bersalaman, tapi Anda menghimbau mereka, mengajak mereka untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Adapun diri Anda mudah. Sepertinya Anda adalah ustadzah yang sangat disegani oleh mereka. Bukan ustadzah yang dibenci. Karena Anda disegani, omongan Anda sangat didengar. Tinggal kehebatan Anda adalah cara menyampaikannya. Dan cara menolaknya dengan halus sampai tidak terasa kalau mereka Anda tolak. Itu urusan cara saja. Misalnya di sini ada orang yang suaminya sangat dekat dengan kami. Setiap hari bergaul. Istrinya tidak salaman, tidak kecewa. Karena sudah tahu caranya. Dan tidak ada yang merasa marah dan sebagainya. Anda dengan kecerdasan Anda sebagai seorang ustadzah bisa saja kalau permasalahannya beberapa orang saja, justru 6 orang yang sangat dekat dan Anda yang wajahnya sejuk tadi Anda jadikan tim mendukung rencana Anda ini. Anda panggil, minum teh bersama, lalu berikan pemahaman. Setelah itu besok hari sudah ngerti sendiri. Anda panggil dengan khusus, belikan nasi bungkus. Nama anak tersebut kurang lebihnya. Artinya kita harus mencari cerdas bagaimana menyelesaikan ini. Setelah itu Anda sampaikan, bahkan dia menjadi tim. Bahkan setelah itu Anda menghindar dengan indah, dengan cantik. Bukan saja Anda dengan murid laki-laki Anda, pada akhirnya murid laki-laki dengan murid perempuan pun menjaga diri karena cara Anda yang indah. Jangan sampai kita menanamkan satu doktrin atau ilmu atau pemahaman itu dengan cara yang menjadikan orang itu patuhnya hanya patuh kepaksa. Tidak. Akan tapi bagaimana mereka patuhnya, patuh rindu untuk patuh. Karena kita indah dalam menyampaikannya. Begitukah? Itulah yang diajarkan Nabi. Islam tidak boleh kita sodorkan dengan begitu saja, akan tapi harus dibungkus dengan akhlak. Al-haqqu dibungkus al-akhlaku. Kebenaran hendaknya dibungkus dengan akhlak. Disajikan dengan indah dan manis sehingga siapapun yang mengambilnya merasa nyaman. Tidak boleh, kamu harus gini, nggak boleh. Enggak. Itu congkak dalam beragama. Dan tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Basyiru wa la tunaffiru. Bawa kepada kebaikan orang dengan keindahan. Jangan bikin orang takut dengan kebaikan yang Anda sodorkan. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.